Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dan sedera Lampung dari Sudut.id dengan headline 7 kios miras di kota Metro disidak, 1 ditemukan langgar aturan penataan. Dari Metro melaporkan, sejumlah kios penjual minuman keras disidak oleh tim gabungan dalam operasi terpadu Senin 23 Juni 2023. Tim gabungan yang terdiri dari lintas instansi dipimpin oleh Dinas Perdagangan Kota Metro bersama dengan BPOM Provinsi Lampung, Satgas Pangan Polres Metro, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro. Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro Elmanani melalui Kepala Bidang Perdagangan Eni Purwanti menjelaskan, sidak terhadap 7 kios yang menjual miras guna memastikan penjualan miras tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan sidak tersebut juga merupakan bagian dari program monitoring dan evaluasi berkala terhadap distribusi serta penjualan minuman beralkohol. Jadi hari ini, Dinas Perdagangan memfasilitasi tim terpadu untuk monitoring serta evaluasi terhadap pelaku usaha minuman beralkohol yang ada di Kota Metro. Tadi ada 7 lokasi usaha yang sudah kami datangi, ujarnya. Eni menilai setelah dilakukan sidak, terdapat peningkatan kepatuhan dari pelaku usaha terhadap aturan peredaran miras. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, memang peningkatannya cukup besar, tapi memang belum semua sebelumnya sudah kita himbau tapi masih melanggar, jadi kami langsung beri peringatan keras, jelasnya. Eni mengungkapkan, pihaknya menemukan 1 kios yang mencampur minuman beralkohol dengan minuman ringan dalam 1 rak pajangan. Kalau secara izin memang sudah ada, tapi dari sisi penataan dan pemisahan produk tidak sesuai standar. Minuman beralkohol tidak boleh dicampur atau disajikan berdekatan dengan soft drink, ungkap Eni. Ia menambahkan, tidak ada penyegelan, sidak tersebut bersifat persuasif, namun pihaknya langsung memberikan teguran dan peringatan serta mengedukasi kepada pelaku usaha. Kita tidak langsung represif, karena edukasi ini juga penting. Apabila setelah ini masih ditemukan pelanggaran yang serupa, kami tak segan-segan akan bertindak tegas bersama aparat penegak hukum, pungkasnya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari Lampung di Sudut.id dengan headline Razia balap liar di unit 2, polisi Tulang Bawang angkut 2 motor. 2 unit sepeda motor diangkut jajaran Polsek Banjar Agung Polres Tulang Bawang saat giat antisipasi aksi balap liar di Jalan Etanol unit 2 Kampung Tunggal Warga. Kapolsek Banjar Agung, Kompol Haryono mengatakan, 2 unit sepeda motor tersebut diangkut personilnya karena sudah dimodifikasi dan menggunakan knalpot brong. Pengendara juga tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan saat dilakukan pemeriksaan, sehingga langsung dibawa ke Mapolsek Banjar Agung Terangka Polsek Senin 23 Juni 2025. Kompol Haryono mengungkapkan, kegiatan tersebut akan terus dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Pada bagian lain, Satuan Samapta Polres Tulang Bawang juga terus mengoptimalkan kegiatan Blue Light Patrol atau patroli lampu biru di malam hari. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kehadiran personel Polri yang berseragam dinas guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kegiatan patroli lampu biru tersebut menyasar 3 lokasi, Jalan Lintas Timur Jembatan Cakat Raya, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur. Kemudian, Jalan Tim Sesat Agung Menggala, Kelurahan Menggala Tengah dan Bang Lampung di Jalan Raya Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala. Kegiatan ini untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana curas, curat dan curanmor, serta street crime, terutama pada malam hari. Sehingga diharapkan terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Tulang Bawang, ungkap Kasat Samapta Polres Tulang Bawang Ibtu Agus Heri Tamalinto. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari Lampung di Sudut.id dengan headline Oknum Kepala Pekon di Pringsewu Lampung menjadi tersangka dugaan korupsi APBDes. Penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Pringsewu Polda Lampung menetapkan oknum Kepala Pekon di Kecamatan Sukoharjo sebagai tersangka penyimpangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023. Perbuatan oknum Kepala Pekon berinisial GN ini menyebabkan kerugian negara sebesar akibat dugaan perbuatan tersebut 478 juta rupiah. Dugaan korupsi APBDes ini berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara nomor 02-700-UTT-13-1-2025 tanggal 20 Januari 2025 oleh Inspektorat Pringsewu. Kapolres Pringsewu AKBP M Yunus Saputra mengatakan, oknum Kepala Pekon tersebut diduga menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi yang nilainya mencapai hampir 500 juta rupiah.
Tersangka GN disangkakan melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi, kata AKBP M. Yunus Saputra didampingi Kasat Reskrim, AKP Johannes Erwin Palindungan Sihombing, dan Kasih Humas AKP Priyono saat konferensi pers di Mapolres Pringsewu, Senin 23 Juni 2025. Dalam kasus dugaan korupsi APBDes ini, GN melakukan markup anggaran dan mengadakan kegiatan fiktif. Di antaranya, dalam program penanganan stunting, pengadaan perlengkapan posyandu, perawatan kendaraan dinas hingga kegiatan fisik lainnya. Dalam kasus ini, GN yang sudah ditahan di Mapolres Pringsewu bakal dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. AKBP Yunus menegaskan, penanganan kasus dugaan korupsi APBDes ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam melindungi dana desa serta anggaran pemerintah yang diperuntukkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selama proses penyelidikan, tersangka belum menunjukkan itikat baik untuk mengembalikan kerugian negara. Hingga saat ini, barang bukti yang berhasil kami sita hanya senilai 10 juta rupiah, kata Kasat Reskrim AKP Johannes. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokannya. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Resta Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.